Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, liver ager yang di rumah masing-masing. Malam hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dengan tema Hope Never Fail, pengharapan yang tidak pernah gagal. Amin. Amin. Jadi waktu kita berharap, kita mohon, kita minta apa yang menjadi keinginan, kerinduan kita. Tentunya semuanya itu sulit atau kita mendapati halangan untuk bisa mendapatkannya. Nah, tentunya ini akan ditujukan waktu kita berharap, waktu kita rindu, waktu kita minta, waktu kita mohon. Maka keinginan kita, permintaan kita, permohonan, pengharapan kita ditujukan kepada yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih mampu dari kita. Nah, dari situ kita berharap apa yang hari ini kita tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan, apa yang tidak mampu kita sediakan, itu tersedia. Dan apa saja, Bapak Ibu. Jadi ini bisa bermacam-macam ya. Apakah kita minta kepada Tuhan, atau kepada bos, orang tua, atau yang lebih hebat dari kita, bahkan dunia ini. Nah, kita kembali kepada ayat kita di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Amin. Bagi jiwa kita. Kuat dan aman. Dua kata yang ditujukan untuk sebuah pengharapan. Jadi apa itu yang kuat? Yang kuat itu berbicara tentang keyakinan kita. Bahwa waktu saya berbicara, berharap kepada seseorang, maka orang itu saya yakin, saya percaya mampu menolong saya. Nah, inilah yang dimaksud kuat. Jadi pengharapan itu syaratnya harus kuat dan aman. Artinya pasti. Bisa. Yakin, bisa, percaya, sanggup. Atau iman itu akan menjadi nyata. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka kita kembali kepada Ibrani ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi waktu kita berharap, kita harus memiliki dasar, yaitu iman, percaya, keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu akan terbukti atau menjadi nyata. Jadi sebenarnya pengharapan itu berbicara tentang iman kita, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam contoh atau cerita firman Tuhan, ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Lalu dia berkata, waktu Tuhan Yesus hadir di kota itu, dia katakan, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Ini sebuah keyakinan yang di dalamnya ada upaya berharap, ada upaya meminta, ada upaya untuk maju, berseru, dan memohon atau menjamah. Jadi di dalam peristiwa ini sudah memenuhi persyaratan. Iman yang kuat,
dan bukti yang menunjukkan usaha yang luar biasa untuk mencapainya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengharapan, maka itulah iman dan perbuatan. Lalu masuk di dalam ayat 20 di dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi, di situ dikatakan 19, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan itu sauh yang kuat, iman yang kuat, iman yang akan menjadi nyata dan menjadi bukti bagi pengharapan kita itu kepada siapa? Kepada Kristus Yesus sebagai imam agung, sebagai perintis yang mula-mula yang membuka tabir masuk ke ruang Maha Kudus. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ini menjadi pilihan bagi kita. Kita ini hari ini berharap kepada siapa di dalam kondisi COVID seperti ini, dari yang tidak ada, lalu kita mencoba segala sesuatu ya, yang tadinya nggak pernah mungkin berjualan masakan, tapi kondisi sekarang akhirnya jual masakan. Dari yang tadinya belum pernah menjual berbagai macam jenis sembako, sekarang jualan sembako untuk kebutuhan makan. Itu semua menunjukkan usaha bagaimana di dalam situasi yang seperti ini kita berharap kita masih terus eksis di masa-masa yang krisis. Dan di dalam ayat ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa itu hanya satu-satunya, Kristus. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat, mencoba membandingkan ya, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya kita sudah pasti iman dan perbuatan. Apa yang kita imani, kita berharap kepada Tuhan, lalu kita melakukan, melangkah, maka iman itu akan menjadi kenyataan. Pengharapan kita akan terbukti. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tidak percaya? Apakah orang tidak percaya bisa mengalami hal-hal seperti itu? Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu sedikit perbedaan, dan ini sedikit mengungkap apa yang disampaikan minggu lalu tentang optimis. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada dirinya sendiri. Saya bisa, saya mampu. Ada kekuatan di dalam saya untuk bisa mewujudkan saya tetap eksis di dalam kondisi yang seperti ini. Nah, disinilah bedanya. Kalau orang lain mungkin bisa berharap kepada orang, kepada dunia, kepada bahkan dirinya sendiri, tetapi kita berharapnya kepada Tuhan. Sehingga kepastian jawaban, kepastian bukti dari skala yang kita harapkan itu lebih terjamin. Nah, di dalam Ibrani 12 Bapak Ibu, Saudara, di sini kita juga melihat ayat-ayat yang saya ungkap pada waktu saya khotbah pada waktu masalah COVID ini pertama kali muncul awal Maret ya. Di situ dikatakan ini. Janganlah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan betapa perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, peristiwa hari-hari ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan sedang menggoncang kembali. Dan Tuhan sedang berbicara melalui ayat ini, kalau engkau ingin tidak tergoncang, maka engkau harus berpegang kepada apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kepada Allah, yaitu ibadah-ibadah kita dengan cara yang berkenan. Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Waktu kita katakan bahwa pengharapan kita tidak pernah gagal, itu berbicara tentang bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya dunia, materi, tetapi kepada hal yang rohani.
Nah, Musa mengatakan itu di dalam Keluaran. Jika engkau sendiri Bapa Tuhan tidak menyertai kami, jangan menyuruh kami berjalan. Jadi Musa yakin kalau mereka melalui padang gurun bersama dengan Tuhan, mereka akan terselamatkan. Mereka akan terlindungi. Mereka akan sampai di tempat. Demikian juga Yakub. Pada waktu dia pergi, ya, dan dia bergumul, dia bertemu dengan malaikat, lalu sampai semalam-malaman pergumulan untuk menemui Esau kakaknya. Dan apa yang terjadi? Di situ dia sampai menjelang pagi. Lalu malaikat itu katakan, lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub yakin bahwa dia sedang bergumul dengan Tuhan. Dia sedang bertemu dengan Tuhan. Dan dia minta, dia berharap Tuhan menolong dia. Dan disitulah dia mendapat jawaban. Yang ketiga, ya, tema kita tadi mengenai harapan adalah sau yang kuat, aman. Lalu yang kedua kepada Kristus di belakang tabir, ruang maha kudus, itu berbicara ibadah. Lalu yang ketiga di sini tema kita minggu ini, hati-hati dan tidak terburu-buru. Bapak Ibu, sebenarnya berharap dengan berdoa itu hampir sama ya. Dan selalu di dalam proses berharap berdoa itu kita mengalami, sekali lagi, tidak semua harapan, tidak semua doa-doa kita itu dijawab Tuhan. Artinya begini, kalau itu kita anak-anak, lalu kita meminta sesuatu yang sebelumnya tidak tepat untuk anak-anak, maka harapan kita, doa kita pasti tidak akan terjawab. Demikian juga pada waktu kita sudah menanjak dewasa, maka sekali lagi semuanya sesuai dengan kemampuan. Tidak semua harapan itu dipenuhi. Sehingga sekali lagi, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kemungkinan untuk kita mendapatkan segala sesuatu itu semakin kecil. Karena apa? Karena disitulah pemurnian, ujian. Apakah kita tetap berdoa bersandar kepada Tuhan? Beda dengan anak-anak. Anak-anak setiap berharap sesuatu, orang tua pasti memberi. Karena masih anak-anak. Mereka diberi pengertian pun sulit. Tetapi begitu dewasa, kita minta, kita berharap, kita berdoa, bisa saja. Belum tepat. Tidak sesuai. Atau apa saja. Sehingga ini membentuk kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Bahwa jaminan bahwa pengharapan kita tidak pernah gagal, itu akan berhadapan dengan kedewasaan kita. Semakin kita dewasa, semakin pergumulan dengan Tuhan, itu semakin nyata. Sehingga semakin dewasa, tentunya kita semakin meninggalkan keduniawian. Sehingga doa-doa tentang hal-hal tentang pemenuhan kebutuhan dan sebagainya, itu semakin kecil. Sehingga doa-doa kita sudah bukan hal lagi yang bersifat jasmani, tetapi rohani. Nah, itulah yang pertama tentang bagaimana harapan dan doa-doa kita. Sekali lagi, semuanya ada di tangan otoritas Tuhan. Yang kedua juga, apakah cepat atau lambat? Ini juga bicara tentang proses ya. Tetapi sekali lagi, bukan masalah cepat atau lambat, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita itu tepat waktu. Nah, inilah yang seharusnya kita pikirkan. Bahwa apa yang menjadi keinginan saya hari ini, belum tentu waktunya itu tepat untuk saya hari ini. Sehingga kita terus berdoa. Sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam hati-hati dan jangan terburu-buru ini, percayalah bahwa harapan itu tidak akan sia-sia. Harapan akan menjadi kenyataan. Nah, mari kita belajar dari Daud. Daud pada waktu diurapi, dia berusia 15 tahun.
untuk menjadi raja sudah diurapi 15 tahun. Untuk menjadi raja dia berumur 23 tahun. Jadi 8 tahun. Padahal pada masa 8 tahun itu ada kesempatan. Loh, bukankah saya sudah diurapi? Bukankah saya raja? Tetapi Saul, musuhnya yang selalu mencoba untuk membunuh dia, dia punya kesempatan untuk dia membunuh. Bukankah orang ini musuh? Bukankah orang ini mau berbuat jahat kepadaku? Ini kesempatan. Tapi Daud tidak melakukan itu. Sampai waktunya Tuhan. Sehingga itu berjalan 8 tahun, 23 tahun. Begitu dia menjadi raja di Hebron, sekali lagi ya, kita melihat bagian kecil dari Israel, 2 suku, Yehuda dan Benyamin saja. Di situ dia memerintah 7 tahun. Sehingga umur 30, dia benar-benar menjadi raja. Tapi hanya bagian kecil dari Israel. Sampai pada akhirnya 7 tahun kemudian, 30 tahun, barulah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Ini proses yang luar biasa. Tetapi apa yang menjadi pengharapan, itu pada akhirnya menjadi kenyataan. Sekalipun ada waktu-waktu di mana peluang itu ada. Tapi sekali lagi, kalau belum waktunya Tuhan, kita harap bahwa kita ini tetap bisa mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang keempat. Nah, ini di dalam WPDA kita, ya. WPDA kita hari ini kita sampai di Mazmur pasal yang ke-50. Kalau kita membuka Mazmur pasal 50, itu berbicara tentang ibadah yang sejati. Nah, waktu kita beribadah tadi seperti tadi ya, kalau kita mau kita melewati masa-masa yang menggoncangkan ini dengan mengandalkan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus datang kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, di dalam Mazmur 50 ini kita akan melihat 3 bagian ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka kita melihat ayat yang ke-5. Inilah hati Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Kita melihat bahwa sebenarnya Allah tidak menginginkan, Allah tidak mau kita jatuh bangun, kita mengalami masalah-masalah penyucian, pemurnian, atau masalah-masalah yang menguji kehidupan kita. Ya. Tetapi sekali lagi, bahwa ibadah kita kepada Tuhan harus benar-benar teruji, maka kita harus tahu bahwa hati Allah itu selalu, marilah kepadaku. Mari. Atau Adam, di mana engkau? Nah, ini waktu-waktu bersama dengan Allah, tetapi ternyata Adam tidak bersama dengan Allah. Kita melihat bagaimana kerinduan Allah untuk bersekutu, bertemu, berbicara, fellowship dengan kita. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, Tuhan katakan, mari yang kukasihi, mari datanglah ya. Datanglah, mari kita berjanji, mari kita saling melakukan memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan dasar apa? Korban sembelihan. Nah, ini perjanjian lama, Pak, ya. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Maka sekali lagi di dalam ayat 15 dikatakan begini. Ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan syukur itu adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, yaitu korban-korban tadi, ya. Tetapi apakah Allah menghendaki korban-korban yang sedemikian, lalu kita pulang, lalu berbuat dosa lagi, lalu kita datang ke rumah Tuhan mempersembahkan korban penebus dosa, korban penyucian dan sebagainya, atau korban-korban yang lain, Bapak Ibu? Tidak. Tuhan berharap persembahan yang kita bawa kepada Dia itu bukan korban-korban yang seperti ini, tapi korban-korban persembahan syukur. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, bukan membawa korban karena berdosa. Nah, itu ya, bedanya di situ ya.
Lalu kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan katakan, kamu ini datang selalu kepadaku membawa korban. Dan selalu korban minta ampun, penghapusan dosa, dan sebagainya. Apakah aku butuh pengorbanan-pengorbanan itu? Coba lihat. Apakah kalau aku lapar, aku mesti permisi dulu untuk minta makanan kepada kamu? Seluruh binatang di dunia ini milikku. Itu ungkapan-ungkapan di dalam ayat 7 sampai ayat 15. Jadi sebenarnya, waktu kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan ucapan syukur. Ya, bukan karena berdosa. Nah, coba ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi bayangkan ya. Tuhan membuka hati menunjukkan aku mau engkau hadir. Aku mau engkau bersekutu. Tapi tolong jangan membawa korban-korban penghapusan dosa dan sebagainya. Aku tidak mau itu. Aku mau korban itu ucapan syukur. Dan lihat, waktu engkau memberikan korban ucapan syukur, aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Jadi gini, di dalam ibadah seringkali kita ini gambling ya. Gambling itu dalam arti gini. Aku datang hari Minggu. Aku berharap aku diberkati. Hari Minggu, hari Tuhan, ke gereja. Anak Tuhan di gereja, wah pasti diberkati. Ya. Lalu aku mendengar firman, ya, 1 minggu sekali, di rumah mungkin tidak. Aku mendengar firman, aku berharap ada penghiburan. Jadi yang senang-senang aja, yang enak-enak saja. Sementara yang mencoba menunjukkan segala kegagalannya dia tidak tertarik dan mungkin saja dia bisa tersinggung dan marah. Lalu pada akhirnya persembahan. Waktu kita memberi persembahan di rumah Tuhan, sekali lagi, sebenarnya apa yang kita harapkan? Kalau kita memberi kepada Tuhan, untuk kita berharap kita akan diberi, diberkati, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Itu salah besar. Ya. Sehingga di dalam hal ini, sekali lagi, mari di dalam ibadah-ibadah kita tahu hati Allah, lalu kita membawa korban-korban syukur, bukan korban-korban pengampunan dan sebagainya. Kita memberikan itu dengan sukacita, dengan senang hati, dan kita tidak berharap kita untuk menerima kembali. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada dia, aku tidak akan, ya, dan aku akan melepaskan, aku akan meluputkan, dan engkau akan memuliakan aku. Yang terakhir di dalam ibadah, waktu kita beribadah kepada Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak mau. Di dalam ayat ini, ayat 16, 17 sampai ayat 23, ini diulang kembali. Di dalam ayat 16, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Jadi sekali lagi, kalau kita datang ke rumah Tuhan, mendengar firman hanya untuk mengesampingkan, ya, kita tidak pernah bertobat, kita tidak pernah sungguh-sungguh, kita tidak pernah mengerti, maka jadinya apa Bapak Ibu? Pada akhirnya kita ini menjadi ahli Taurat, kita menjadi Farisi. Kita sepertinya hidup beribadah, tetapi kita tidak atau mengesampingkan firman. Lalu ayat 18, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Dan engkau duduk mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Jadi moralitasnya itu tidak pernah baik. 5 tahun ikut Tuhan, 10 tahun ikut Tuhan, bahkan mungkin 20 tahun kebaktian tiap minggu, nggak ada perubahan. Nah sekali lagi, di dalam ayat 23 diulang, ya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Apa bedanya dengan ayat yang sebelumnya? Ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur kepada Allah sebagai korban kepada Allah,
bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jadi apa yang kita lakukan, ucapan syukur kita di rumah Tuhan pada waktu hari Tuhan. Pertama, itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, itu akan memberkati kita. Apa saja yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita harap itu akan didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, memuliakan Allah. Nah, saya akan membawa kembali kepada Roma. Nah, memang banyak ayat ya, dengan tujuan kita tahu pengharapan kita kepada sauh yang kuat itu diharapkan sekali lagi itu terjadi. Jadi jangan sampai itu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah merasakan bagaimana pengharapan-pengharapan kita itu terjawab. Nah, di dalam Roma 12, maka ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini kita bisa melihat bagaimana pengharapan di dalam ibadah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang kita lakukan. Itu yang Tuhan harapkan. Setiap kita datang ke rumah Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita. Kudus, berkenan kepada Allah. Yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini doa, ini pengharapan kita. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, lalu dalam perkenanan Tuhan kita diberi kesempatan minta apa saja, sekali lagi syaratnya, mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu sebabnya saya katakan tidak semua pengharapan akan mendapatkan bukti kenyataan. Itu sebuah proses. Dan Tuhan mau ini muncul. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Saudara, apa yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini? Ibadah kita, ibadah yang luar biasa. Di sana semua harapan, semua doa, keinginan, kerinduan, permohonan kita sampaikan. Tapi Allah menuntut ibadah kita, ibadah sejati. Permohonan kita sesuai kehendak Dia yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Yang ketiga, sesuai ukuran iman. Saya tidak bisa katakan ini dalam hal, wah kalau ini imannya besar, imannya kecil. Tapi lebih kepada itu tadi. Kalau dia anak-anak, dia nggak bisa minta pisau. Kalau dia dewasa, memang belum tentu dia mendapat apa yang segala yang dia minta. Tetapi tuntutan kedewasaan itu lebih penting. Artinya menjauhkan hal-hal yang jasmani kepada hal-hal yang rohani. Nah, ukuran iman ini juga menjadi ukuran jawaban pengharapan kita. Sekali lagi ya, waktu Daud menghadapi masalah, dia harus berhadapan dengan Siklak yang terbakar, yang porak-poranda, dan seluruh bangsa Israel mulai dari orang tua sampai anak-anak ditawan oleh orang-orang Amalek. Maka apa yang dilakukan Daud? Dia mau dilempari batu oleh anak buahnya sendiri. Yang pertama dia minta, berikan saya efod. Efod jubah imam. Dia menghadap kepada Tuhan. Dalam situasi sulit seperti itu, yang pertama yang dicari Tuhan. Lalu apa? Lihat, langkah demi langkah. Step by step yang kita belajar ya. Daud katakan begini, Tuhan, apakah harus saya kejar? Tuhan katakan, kejar. Apakah saya bisa menyusul mereka?
Ya, kamu bisa menyusul mereka. Yang ketiga, apakah engkau serahkan mereka kepadaku? Aku akan menyerahkan kepadamu. Jadi rupanya sekali lagi ya, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu memenuhi berbagai macam kriteria. Ibadah sejati, sesuai ukuran iman, pembaharuan budi dan sebagainya. Kita ikuti, pasti tidak akan pernah gagal. Nah, ayat yang terakhir. Ayat terakhir Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi barang siapa berdoa, berharap, memohon, dia datang kepada Tuhan. Ibrani katakan, Ibrani 11 ayat 6. Yang pertama, dia percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu memberi upah. Jadi itu jaminan bahwa harapan kita tidak akan pernah gagal. Tapi harapan seperti apa? Dan yang tidak pernah gagal itu yang bagaimana? Itu semua sudah saya nyatakan melalui ayat-ayat tadi. Melalui Mazmur 50 kita melihat itu. Melalui Roma 12 kita lihat itu. Dan melalui Ibrani sendiri kita melihat itu. Jadi firman Tuhan luar biasa, ya. Artinya ada saling konfirmasi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mengerti di satu sisi, kita bisa melihat sisi yang lain. Dan waktu kita mencoba membandingkan, maka kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu konsisten. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan harapan-harapan kita tidak pernah gagal. Sekali lagi saya akan mengakhiri dengan menyimpulkan. Pertama, harapan yang tidak pernah gagal adalah harapan yang didasarkan kepada Kristus yang sudah masuk lebih dahulu, masuk di ruang Maha Kudus. Jadi harapan pertama adalah datang kepada Tuhan, datang di dalam persekutuan, datang di dalam ibadah-ibadah. Lalu yang kedua, hati-hati, jangan terburu-buru. Kalau kita selalu minta apa yang kita inginkan, bisa-bisa kita sombong, bisa-bisa kita menjadi nyaman. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Semuanya ada proses, ya. Dan yang ketiga sekali lagi, itu berbicara tentang iman percaya dan usaha kita. Waktu aku jamah, aku akan sembuh. Waktu Tuhan beserta dengan aku, maka aku akan melampaui padang pasir ini. Waktu Tuhan memberkati aku, maka aku akan selamat dari Esau. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa harapan-harapan kita pasti dipenuhi. Tapi apakah kita yakin? Apakah kita memiliki percaya, iman yang sungguh? Dan bagaimana usaha kita untuk merangkai, untuk menjangkaunya, untuk menangkapnya? Sekali lagi, semuanya itu sudah dinyatakan. Dan hari ini, apapun yang menjadi masalah kita di dalam COVID yang 19 ini, yang kita merasa menimpa semua orang, kira-kira Bapak Ibu mau minta tolong siapa? Teman terbatas. Lalu kita mencoba dengan usaha sendiri, ya belum tentu. Tapi mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka iman, kita yakin, kita percaya, saya minta kepada siapa. Lalu yang kedua, melangkah, hampiri ibadah yang sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Thank you buat firman Tuhan yang sampaikan. Iya, sama-sama. Ya. Haleluya. Teman-teman, ada beberapa pokok doa yang masuk dalam jawaban kami. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, kita nggak salah, kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Kita masih percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang masih bisa kita andalkan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dengan pokok-pokok doa kami Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan, buat para lifer, para orang muda Tuhan, yang sedang menghadapi masa-masa sulit Tuhan. Beberapa yang harus kehilangan pekerjaan Tuhan, beberapa mungkin yang tidak tahu lagi harus melakukan apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan tolong Tuhan. Kau akan tolong Tuhan, Kau jamah Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, kami taruh iman percaya kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat beberapa saudara kami Tuhan, mungkin yang terbaring lemah Tuhan, fisik yang menurun Tuhan. Yang berdoa kekuatan dari Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Itu tubuh yang ada Tuhan. Kami serahkan kesehatan daripada setiap jemaat Tuhan. Saya kami semua Tuhan, tutup besar Tuhan, untuk melindungi kami Tuhan. Haleluya. Melindungi kami Tuhan dari virus COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang berdoa Tuhan buat setiap kami, kami yang sedang menjalani PSBB Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan kami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam masa-masa PSBB ini Tuhan, setiap keperluan kami Tuhan, kami berdoa dan kami berharap hanya kepada nama itu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berharap Tuhan. Sebab kami percaya nama itu yang sampai hari ini Tuhan masih bisa kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengerjakan suatu usaha, para wira swastawan, Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para bos-bos kami Tuhan, para perusahaan-perusahaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan lewat perusahaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan lewat para bos kami ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para usahawan-usahawan ini Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berkati para bos kami Tuhan. Berkati perusahaan kami Tuhan. Untuk dapat melampaui masa-masa susah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keberatan Tuhan tidak dibatasi oleh layar ini Tuhan. Keberatan Tuhan, keberkatan Tuhan tidak terbatas oleh layar Tuhan, dan tempat Tuhan, dan ruang Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu yang berada Tuhan, kami mengikuti secara live streaming ini Tuhan, atau mungkin yang akan melihat nanti Tuhan, yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua mendapatkan jamahan Tuhan. Kami semua Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kasih Tuhan, Kau angkat tangan bersama-sama. Bapak Gembala mendoakan buat kita semua. Haleluya. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi masalah kami, hanya Tuhan yang tahu. Biar Tuhan, sebagaimana Engkau menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah milik-Mu, kami percaya kami ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami berseru dan kami minta hanya kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami dimurnikan, disucikan, dan diuji. Apakah kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan? Apakah ibadah-ibadah kami tetap berjalan sekalipun kami harus melakukan semua ada di rumah? Apakah doa dan firman-firman yang sudah ada di rumah kami itu kami baca dan kami lakukan. Hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen. Sebab hanya di dalam Tuhanlah pengharapan kami. Kami tidak bisa mengharap kepada yang lain. Masing-masing kami akan berdiri di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan tolong setiap kami. Ampuni kesalahan kami. Kalau di dalam ibadah-ibadah kami yang berjalan sekian tahun, itu hanya kefasikan yang terjadi. Kalau di dalam ibadah-ibadah kami hanya berharap Tuhan memberkati kami. Ya, memang Tuhan akan memberkati kami. Tetapi yang terlebih lagi, persembahan hidup yang kudus dan berkenan, biar itu terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Di dalam situasi-situasi yang sulit,
kami masih memberikan kehidupan yang baik, yang benar di hadapan-Mu. Amin. Itulah yang menjadi kesenangan hati Tuhan, bahwa kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kami ada di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Itulah yang membawa kami kepada keberkatan, sebab kami percaya Tuhan, pada akhirnya yang menang adalah yang bertahan. Apa yang ada di dalam-Mu, peganglah itu erat-erat. Ya, keyakinan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi andalan kami. Dan segala usaha kami untuk kami mau eksis, semuanya itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami berbagai macam problema Tuhan selesaikan, dan khususnya apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini Tuhan penuhkan. Dan Tuhan, biar kami melalui masa-masa seperti ini di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Live dan 11DC, dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan atas kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jangan lupa Selasa depan, jam 7 malam, minggu depan, Om Maju, Ayatu akan melayani kita. Amin. Bersama-sama. Mari juga ada teman-teman kalau misalkan minta ada perlu beberapa pokok bantuan doa, ada nomor-nomor bisa dihubungi di situ. Ada nomor Pak Posma di 0822 609 49797 atau mungkin Hendra di 08170355 6008. Teman-teman bisa request doa di sana dan kita akan doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Oke, see you, bye.